Mesin AC menggunakan medan magnet yang berputar. Sebuah penemuan yang memulai revolusi industri. Bisa tebak bagaimana RMF bisa mencapai tahap ini? Dalam video ini, kita akan menjelajahi pikiran orang-orang jenius di balik pengembangan RMF. Nikola Tesla mungkin adalah pemberi kontribusi terbesar yang dikaitkan dengan hal ini dan yang dianggap oleh banyak orang sebagai bapak perintis teknik modern. Untuk memahami bagaimana teori desain berkembang dari waktu ke waktu, perjalanan di video ini akan membawa kita pada kilasan hari-hari teknik lilitan modern yang berliku dan penciptaan RMF. Ayo kita mulai. Ide tentang medan magnet yang berputar pertama kali dimulai oleh Walter Bailey. Dia menggunakan catu daya DC dan pengaturan ini memiliki cincin elektromagnetik dan komutator. Mari pahami dulu penciptaan RMF ini selangkah demi selangkah. Ketika arus searah melewati elektromagnet, maka akan tercipta medan magnet dengan orientasi tertentu. Jika Anda menambahkan elektromagnet kedua yang melilit berlawanan, garis-garis medan magnet akan terhubung di antara kutub-kutub yang berlawanan. Mari kita gambarkan garis medan magnet yang baru terbentuk ini menggunakan panah. Sekarang tambahkan satu pasangan lagi yang berlawanan secara diagonal dengan pasangan pertama. Interaksi antara dua garis medan magnet ini akan menghasilkan garis medan magnet resultan. Kini, mari kita hilangkan energi pada pasangan pertama dan pertahankan agar pasangan kedua tetap memiliki energi. Medan magnet yang dihasilkan dalam kasus ini akan seperti yang ditunjukkan. Jika kita memberi energi pada kedua pasangan lagi, maka medan magnet resultan akan berubah sekali lagi dan kali ini membalik polaritas arus di salah satu kumparan. Dalam keempat kasus ini, medan magnet resultan memiliki satu kesamaan dan satu hal yang berubah. Bisa menebaknya? Dalam setiap kasus, garis medan magnet memiliki besaran yang sama tetapi memiliki sudut yang berbeda. Singkatnya, medan magnet yang dihasilkan berputar dalam ukuran 45 derajat. Kita baru saja melihat desain RMF yang pertama. Rotasi lanjutannya bisa diinduksi dengan berulang kali menghidupkan dan mematikan operasi dalam pola yang sama. Jadi, mari kita lihat aksinya. Walter menambahkan piringan tenaga di bagian atas untuk mendemonstrasikan rotasi secara fisik. Saat medan magnet berubah, ia menginduksi arus eddy. Seperti yang pernah diperkirakan Michael Faraday, piringan mulai berputar bersama RMF. Masih ada kekurangan dalam desainnya meskipun ini merupakan penemuan jenius. Bisakah Anda melihatnya? Bukannya rotasi mulus, RMF malah memiliki gerakan yang tersentak-sentak. Bisa dikatakan ini bukan fitur yang berguna untuk dimiliki motor listrik. Perjalanan yang sulit ini terjadi karena penggunaan daya DC. Penemu jenius sepanjang masa, Nikola Tesla, mengemukakan idenya sendiri untuk menciptakan RMF menggunakan arus bolak-balik dua fasa. Ide ini dijabarkan dalam paten motor induksi miliknya pada tahun 1888. Kebetulan pada tahun yang sama, seorang penemu cerdas bernama Galileo Farasis juga memperkenalkan cara serupa dalam penciptaan RMF. Desain Tesla adalah modifikasi cerdas dari elektromagnet Walter. Yang pertama dalam daftarnya adalah mengeliminasi komutator yang terkenal merepotkan untuk dioperasikan. Selanjutnya, Tesla memasuk arus bolak-balik dengan perbedaan sudut 90 derajat. Ini berarti bahwa medan magnet yang dihasilkan oleh satu kumparan bergeser posisinya mengacu pada kumparan lainnya. Ingin tahu bagaimana cara kerjanya? Mari kita lihat lebih dekat. Pertama-tama, mari kita pikirkan titik awalnya. Arus dari kumparan A bernilai positif kecil, sedangkan arus dari kumparan B bernilai negatif lebih besar. Medan magnet individu yang dihasilkan oleh kedua kumparan adalah seperti yang ditunjukkan. Jika kita menambahkan kedua medan magnet bersama-sama, kita akan mendapatkan medan magnet resultan ini di motor. Sekarang, mari pertahankan pemikiran tersebut untuk referensi berikutnya. Mari kita lihat apa yang terjadi karena arusnya bervariasi. Dalam hal ini, kumparan A membawa arus positif dengan magnitudo tertinggi, dan arus pada kumparan B adalah 0. Saat ini, medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan A adalah satu-satunya medan magnet yang beroperasi. Akhirnya, kedua arus kumparan positif dan pada besaran yang sama menciptakan medan magnet yang resultan seperti yang ditunjukkan. Jika Anda mengamati tiga contoh ini, Anda akan melihat bahwa desain mesin dua fase milik Nikola Tesla menghasilkan medan magnet yang berputar.
Sementara Tesla menggunakan generator AC-nya untuk membuat phase shift ini terjadi, Galileo Ferasis menggunakan induktor di salah satu dari dua kumparan yang disuplai oleh dinamo AC fasa tunggal. Kemudian, dua fase Nikola Tesla semakin populer karena kelayakan praktis desainnya dan karena efisiensi generator polifase AC yang dibutuhkan untuk motor ini. Kita akan meninggalkan pertarungan Tesla dan Ferasis ini. Sementara itu, kisah pengembangan RMF belum usai. Saat itu ketika RMF 2 fase baru saja tercipta, ahli mesin Rusia Mikhail Dobrovolsky mengeluarkan RMF 3 fase ke dunia. Kita akan memahami desain RMF 3 fase secara logis dan pada akhir bagian ini, kita juga akan memahami mengapa RMF 3 fase lebih unggul dari RMF 2 fase milik Nikola Tesla. Mari gunakan desain lilitan yang disederhanakan untuk memahami cara kerja RMF 3 fase. Pasokan arus 3 fase akan bervariasi dengan waktu seperti yang diilustrasikan dalam pengaturan ini. Kini, kita perlu mencari tahu bagaimana medan magnet resultan akan bervariasi karena variasi arus. Mari hentikan sejenak. Medan magnet yang dihasilkan oleh semua kumparan diilustrasikan di sini. Dari sini, dapat disimpulkan dengan mudah menggunakan aturan praktis. Sekarang, mari kita gabungkan semua garis medan magnet ini untuk mendapatkan medan magnet resultan. Singkatnya, inilah bentuk RMF saat ini. Sekarang mari kita ubah arus untuk interval waktu yang kecil dan hentikan adegannya. Mari kita telusuri jalur resultannya lagi. Ingatlah bahwa kerapatan medan magnet lebih tinggi untuk konduktor dengan arus lebih besar. Membandingkan kedua contoh, medan magnet resultan berputar dengan jelas. Menghitung semua contoh arus lainnya, medan magnet terlihat berputar 1 revolusi untuk 1 siklus arus. Dan terciptalah sudah. Begitulah cara sebenarnya medan magnet 3 fase berputar. Jika Anda mulai memahami hal ini dengan jelas, angkat jempol Anda 1 kali lagi dan tekan tombol suka untuk kami. Jadi, untuk menyimpulkan video hari ini, mari putuskan siapa pemenang utama sistem medan magnet berputar. Apakah Tesla atau Dobrovolsky? Mari gunakan teknik modern dari analisis elemen terbatas untuk menyelesaikan pemungutan suaranya. Hasil simulasi dari perangkat lunak EMWorks 2D memperjelas mengapa desain RMF 3 fase lebih unggul daripada desain 2 fase. Seperti yang terlihat, pengaturan 2 fase memberikan penurunan atau osilasi dalam medan magnet yang berputar. Dalam desain 3 fase, osilasi berkurang secara efektif. Kini membahas tentang notasi kutub utara dan selatan RMF. Apakah Anda memperhatikan ada sesuatu yang sedikit aneh tentangnya? Inilah yang sedang kita bicarakan. Dalam magnet permanen, kutub utara dan selatan didefinisikan seperti yang ditunjukkan. Namun dalam kasus RMF, kutub-kutub ini didefinisikan dengan cara yang berlawanan. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa? Bagaimanapun, tujuan penandaan kutub utara dan selatan adalah untuk mempermudah analisis. Mari kita uraikan masalah ini sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah medan magnet. Dalam magnet permanen, area eksternal adalah area yang berguna. Namun, untuk RMF, area internal atau medan magnet di wilayah dalam adalah area yang paling berguna. Jika Anda melihat kasus alternator atau motor induksi, fakta ini akan menjadi jelas. Medan magnet luar RMF tidak pernah berguna dan digunakan. Ketika Anda fokus pada area internal RMF yang berguna ini, cukup logis untuk mendefinisikan kutub utara dan selatan seperti yang ditunjukkan. Hanya jika kita menandai kutub utara dan selatan seperti yang ditunjukkan, maka kita akan mendapatkan arah medan magnet yang benar di area dalam. Jadi, semoga penjabaran tersebut bisa membuat segalanya lebih jelas. Mari beralih ke bagian terakhir dari video kita, lilitan zaman modern. Lilitan modern untuk RMF 3 fase mampu menghasilkan RMF hampir tanpa osilasi. Hal ini memenuhi definisi RMF yang sebenarnya yang merupakan medan magnet dengan besaran konstan yang berputar alami. Salah satu lilitan modern yang menghasilkan RMF 4 kutub ditampilkan di sini. Desain lilitan modern adalah subjek yang luas. Kita memerlukan video khusus yang terpisah untuk memahaminya. Hal ini mengakhiri perjalanan yang kita lalui tentang sejarah medan magnet yang berputar dan pikiran para penemunya yang hebat. Sungguh menakjubkan mengetahui bagaimana nenek moyang kita mengembangkan desain lilitan yang menghasilkan RMF sempurna
hanya dengan menggunakan imajinasi dan perhitungan yang tepat. Jika Anda menikmati video ini, mengapa tidak mengklik subscribe untuk menantikan video berikutnya? Terima kasih dan sampai jumpa lagi.